Oke, masih di Object Oriented Programming nih teman-teman. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang public attribute dan public method, ya kan? Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian private attribute dan private method. Oke, nah biar teman-teman makin ngerti gitu ya, apa bedanya antara public dan private, terus kenapa sih private ini dibutuhin, kita kembali dulu sedikit ya, untuk bahas public attribute dan method dulu. Let's say gue punya kelas user, terus kita init dulu, init functionnya ya. Kita juga udah belajar tentang init function ya, gimana cara kita bisa menginisiasi objek ya dari sebuah kelas gitu ya, pakai function si init ini. Silahkan cek di video sebelumnya. Self name age. Oke, self.name sama dengan name, self.age sama dengan age. Kita juga udah belajar tentang self ya. Jadi self ini nanti dipakai untuk merefer ke objek yang udah dibuat nantinya gitu ya. Gue jelasin lebih detail di video sebelumnya juga. Oke, ini gue coba instantiate, gue coba inisiasi si kelas user ini gitu ya. Gue buat sebuah objek user sama dengan user 1 sama dengan user. Namanya user 1, age-nya 10. Oke, gue coba print user1.name, user1.age. Nah, kalau kita jalanin teman-teman, Python 3, op2.py. User 1, 10. Nggak ada yang aneh ya. User satunya user 1 gitu ya. Name-nya adalah user 1 dan age-nya adalah 10. Which is ini, di print di sini. Oke, nggak ada yang aneh. Teman-teman harusnya nggak bingung ya sampai sini. Nah, however, teman-teman, kalau ini gue manipulate nih, let's say si age-nya deh. User 1, age-nya gue ganti jadi 25 nih. Terus gue coba print ulang nih, teman-teman. Apa yang akan terjadi kira-kira menurut teman-teman? Ya, mestinya keganti ya. Nah, lihat. User 1 10, user 1 setelah diganti gitu ya. Setelah diganti user 1 25. Oke. Ini adalah salah satu sifat dari public attribute, teman-teman. Jadi kita bisa akses di luar kelas pun. Oke, paham ya? Di luar kelas, baik itu nanti berbeda file Python gitu ya. Nanti di bagian package gue ajarin gimana cara import. Nah, nanti di luar dari file Python ini pun gitu ya, ketika teman-teman bikin objek, si age ini tuh bisa dimanipulasi secara langsung. Gitu. Oke, ini adalah salah satu sifat dari si public attribute. Ya, kita bisa read, bisa write, bisa apapun itulah. Intinya kita bisa akses si atribut ini dimanapun. Oke, nah, however teman-teman, ada beberapa kasus yang tidak diperbolehkan kayak gini langsung gitu. Kebayang ya? Contoh misalkan, ketika teman-teman set usernya tuh nggak boleh lebih muda dari 10 tahun misalkan. Nah itu kan berarti harus ada validasi di situ kan. Berarti ketika ada age yang di bawah 10, nggak boleh di set nih, jangan dimasukin ke sini gitu. Nah kalau kita pakai public kayak gini, ini kan nggak bisa teman-teman. Kita nggak bisa nge-prevent itu gitu. Kita nggak bisa mengantisipasi itu gitu. Karena nggak ada proses validasi gitu. Karena siapapun bisa akses, siapapun bisa ganti gitu. Kebayang ya maksudnya ya. Nah, contoh misalkan ya ini def show umur misalkan ya. Self, kita coba print self.age. Oke, jadi ini gua hapus aja. Nah, ini user 1 show umur gitu ya. Terus di sini user 1 show umur. Lihat teman-teman. 10 25. Artinya apa? Artinya objek si user 1 ini gitu ya yang awalnya punya age 10 gitu ya. Ketika di show itu 10, tapi ketika diganti dengan apapun value-nya di sini gitu ya, itu ternyata keganti jadi 25 gitu. Contoh misalkan ini pakai string gitu ya, 25 misalkan. Lihat apa yang terjadi teman-teman. Lihat. 10 string, terus gue ganti nih user 1.age sama dengan string 25. Tiba-tiba muncul 25 gini gitu. Nah ini kan sebenarnya salah satu yang berbahaya juga gitu ya. Artinya apa? Artinya kita perlu some kind of validations di sini gitu. Kita perlu ada proses validasi dulu di sini apakah data yang dimasukin integer atau bukan. Terus harus di atas berapa tahun misalkan. Nah itu kan ada proses validasi dulu di situ gitu. Nah dengan public attribute gini kita tidak bisa melakukan hal itu gitu teman-teman. Paham ya? Nah karena kita perlu private attribute. Itu yang pertama ya. Jadi kita perlu some kind of validations di situ. Yang kedua, tidak semua atribut itu diperbolehkan untuk di print keluar gitu, di read keluar gitu.
Contoh misalkan di ya let's say culture Indonesia gitu ya, age itu kan private gitu ya. Kita nggak bisa sembarangan print, kita nggak bisa sembarangan kasih tahu gitu ya umur user kita itu berapa gitu, let's say gitu ya. Itu kan nggak boleh kayak gitu gitu. Nah sedangkan dengan public attribute lagi-lagi kita nggak bisa prevent itu teman-teman. Tadi kan gue udah jelasin ya bahwa gue bisa print out secara langsung nih, print gitu ya user 1.age nih, karena gue bisa akses secara langsung gitu tanpa harus pakai metode si show umur ini gitu. Tuh lihat 10 10. Paham ya? Jadi yang pertama adalah nge-prevent atau kita buat some kind of validasi sebelum user itu nulis data, nyimpan data gitu ya. Yang kedua, untuk nge-prevent user ngebaca secara langsung ke atribut yang kita nggak mau sebenarnya itu langsung dibaca gitu. Harus ada some kind of validations lagi gitu. Ya, kebayang ya? Nah, sekarang kita coba implementasi si private methodnya nih teman-teman. Nah, contoh nih, yang kita mau bikin private adalah si umur ini. Caranya gampang banget teman-teman. Tinggal ganti si age ini jadi underscore. Artinya ini adalah private attribute teman-teman. Oke, contoh misalkan ya. Sekarang sama ya, user 1 sama dengan user name-nya user 1, age-nya 10 misalkan. Nah ini kalau gue mau print nih, print user 1 underscore age. Lihat apa yang terjadi teman-teman. Lihat, dia error. User object has no attribute underscore age. Ya, padahal di sini ada kan underscore age kan, tapi ketika kita pengen read, dia nggak mau, dia nggak bisa. Oke, maka caranya gimana? Caranya adalah pakai getter namanya. Oke, pakai getter atau pakai properties juga sebenarnya bisa. Cuman biar lebih simpel, biar teman-teman nggak pusing dulu gitu ya. Nih gue bikin getternya. Def get age self, tinggal return aja, return self dot underscore age. Oke, ini diganti jadi get age. Maka baru bisa keluar 10. Terus bang, apa bedanya kalau gini sama langsung akses akses langsung atributnya gitu ya? Ya bedanya adalah kita bisa melakukan prosedur validasi dulu di sini gitu. Misal if self.age sama dengan atau kurang dari sama dengan 15 tahun misalkan ya. Maka return none misalkan. Kita nggak mau nih publish umur yang di bawah 15 gitu. Umurnya berapa kita nggak mau publish gitu. Misalkan gitu ya. Maka kalau ini kita jalanin teman-teman, lihat. User object has no attribute age. Oh sorry, ini harusnya underscore age ya. Nah lihat, jadi none hasilnya. Kebayang ya? Karena umurnya kan 10 nih, terus kita get age, terus kena validasi dulu di sini nih, ya kan? Kena validasi dulu di sini, karena umurnya ternyata di bawah 15, kita return none. Itu bedanya antara kita akses langsung si age tadi gitu ya, yang public attribute, dengan private attribute terus kita akses via method gitu, via getter namanya. Get age, get apa gitu. Jadi sebenarnya di Python tuh ada buat simbolnya gitu ya, add getter gitu. Tapi dengan kayak gini aja pun udah cukup sebetulnya gitu ya. Udah bisa diakses maksudnya gitu. Ya, kebayang ya maksudnya. Nah, itu salah satu contoh untuk nge-prevent user atau nanti tim teman-teman ngakses modul directly ke atribut-atribut yang memang confidential harusnya gitu ya, yang memang rahasia misalkan gitu ya. Itu salah satu keuntungan kita pakai private method gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah kita mau bikin some kind of validations ketika user itu nge-write sesuatu, ketika user itu nyimpan sesuatu. Ini kan tadi ngambil sesuatu kan. Nah, kita pengen bikin validasi juga untuk ketika user nyimpan sesuatu gitu. Contoh misalkan kita nggak mau gitu ya, kita nggak mau ada user yang nyimpan umurnya lebih dari 100 tahun gitu ya, karena by data probability-nya kecil gitu ya untuk ada orang yang umurnya lebih dari 100 tahun gitu, atau 1000 tahun deh misalkan gitu ya, untuk ukuran orang zaman sekarang gitu ya. Nah, kalau teman-teman lakuin itu di self age tadi pakai public attribute gitu ya, kayak gini gitu. Nah, ini kan orang bisa langsung set ini kan, kayak tadi tuh user 1 age sama dengan 1200 misalkan, atau pakai string lagi gitu ya, pakai string lagi 1000 tahun misalkan. Ini kan sebenarnya bisa aja kan kalau kita jalanin teman-teman.
Tuh lihat, nggak ada error apapun gitu ya. Padahal ini nggak make sense dalam program gitu ya. Yang satu pakai angka, yang satu pakai string kata-kata gini gitu ya. Ini kan sebenarnya berat gitu ya, susah gitu pada saat kita mau screening di data gitu ya. Nah, makanya kita lebih baik pakai private attribute lagi nih teman-teman gitu. Oke. Ini terus lagi biar teman-teman nggak bingung ya. Ada setter, def set age, self, terus ada parameter berikutnya, age-nya gitu kan. Ya kan? Nah, cara ngesetnya gampang teman-teman. Self dot underscore age sama dengan age. Kita set lagi nih si underscore age-nya pakai parameter yang dimasukin ini ke sini. Oke, maka kalau kita set teman-teman satu set age jadi 50 tahun misalkan. Terus kita pengen print lagi nih user 1 get age. Yang terjadi adalah ya 50 tahun. Oke, awalnya kan none karena kan di bawah 10 di bawah 15 tahun kan. Maka ini hasilnya adalah none, terus di set jadi 50, terus di get lagi karena 50 itu lebih dari 15 ya kan. Nih, ini tidak terpenuhi gitu ya. Maka dia akan return si self age-nya. Oke, which is 50. Hasilnya print out 50. Ya, kebayang ya. Nah, validasinya bisa disimpan di sini teman-teman. If age yang dimasukin dari parameter ini gitu ya, ketika age dari parameter itu lebih dari, let's say, lebih dari sama dengan 1000 gitu ya, maka print umurnya nggak valid boy misalkan. Ya. Ini kita return dulu biar nggak keganti. Nah, lihat teman-teman. Kalau ini gue ganti jadi 1200, lihat. None, umurnya nggak valid boy, none. Ya. Kenapa kayak gini? Kita proses lagi gitu ya. 10, ya kan umurnya sekarang 10 nih, get age. Ingat, 10 di bawah 15 kan? Kita nggak mau di print ya kan? Hasilnya none. Terus kita set nih 1200 teman-teman. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masuk ke sini ya kan? Ya kan? Ini terpenuhi nih. 1200 lebih dari 1000 kan? Maka ke print nih ini umurnya nggak valid boy, terus return. Functionsnya berhenti sampai sini berarti kan? Nggak ada manipulasi underscore age apapun, ya kan? Umurnya nggak berubah nih. Masih tetap 10 tahun ya kan? Terus kita minta print lagi. Ya kan? 10 kurang dari sama dengan 15. Makanya masih kena validasi si getter ini gitu. Ya. Kebayang ya maksudnya ya. Nah, ini untuk ngeset si private attribute nih, teman-teman. Nah, tapi teman-teman ada yang harus diingat ya. Ada contoh kasus yang mungkin akan bikin teman-teman bingung gitu ya. Misal ini gue hapus dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman udah ngerti ya tentang si getter dan setter ini. Nah, contoh misalkan user 1 gue set nih underscore age sama dengan 10. Terus gue print user 1 underscore age. Kita lihat apa yang terjadi teman-teman. Nah, lihat hasilnya 10. Lah bang, kalau gini ngapain ada getter setter gitu ya? Ini kan berarti kita nge-manipulate si underscore age-nya di luar dari kelasnya gitu kan. Sama aja kayak public method gitu ya. Nah, ini berbeda kasus teman-teman. Kenapa berbeda? Jadi dot underscore age yang ditaruh di sini punya memori yang berbeda dari pada saat kita instansiate di objek ini gitu. Oke. Contoh misalkan ini kan awalnya umurnya 10, kita ganti jadi 25 nih. Kita ganti jadi 25. Terus ini kita jalanin. Lihat, hasilnya 25 ya kan? Nggak ada yang aneh kan? Memang harusnya kayak gini kalau kayak di public attribute ya kan. Tapi teman-teman, kalau teman-teman lihat ya misalkan print user 1 get age. Kita jalanin. Lihat teman-teman, hasilnya masih none. Artinya apa? Artinya umurnya masih 10 tahun teman-teman. Walaupun kita udah set 25 di sini gitu. Kebayang ya? Kebayang ya? Ini validasinya gue ilangin dulu biar teman-teman nggak bingung deh. Oke. Kita coba jalanin lagi. Nah, lihat. Awalnya pada saat kita menginisiasi objek umurnya 10, ya kan? Terus kita set jadi 25 nih. Oke. Dengan paradigma ini kayak public attribute gitu ya. Padahal ini private gitu kan. Ya, biar nggak bingung, teman-teman pakai paradigma seolah-olah ini public gitu ya. Teman-teman lihat set underscore age,
sama dengan 25 secara langsung di luar kelas. Terus kita print, hasilnya bener nih 25. Tapi kalau kita print dari metodenya si objek ini sendiri gitu ya, berapa sih umur si objek ini gitu ya. Ketika di get age, hasilnya tetap 10, teman-teman lihat. Ternyata nggak kerubah nih. Oke. Tapi kalau kita pakai set tadi, user 1 gitu ya. User 1, set age, 50 gitu ya. Terus kita print hal yang sama, get age lagi di bawahnya. Nah, lihat, baru berubah, teman-teman. 10, 50. Ya, kebayang ya? Jadi, ini tetap private, teman-teman. Ini, underscore age ini tetap private. Nggak bisa diakses dari luar kelas gitu ya. Jadi, kalau mau manipulate data ini, manipulate itu bisa nambahin, bisa ngubah, bisa nge-get, bisa nge-read gitu ya, bisa ngambil datanya gitu. Itu harus pakai method inside kelasnya dulu. Oke, kita bikin getter setternya dulu gitu. Baru bisa akses atau manipulate si private attribute ini. Ya, kebayang ya. Jadi walaupun di manipulate di luar kelas secara langsung ini, dia tetap nggak akan kesimpan. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian private method nih. Tadi kan kita udah belajar tentang private attribute ya kan. Sekarang private method. Sebenarnya prinsipnya sama juga sih. Tinggal tambahin underscore aja di depannya, teman-teman. Underscore sapa misalkan ya. Self print self dot hello misalkan. Hello dari self dot name misalkan. Nah, ini si sapa ini adalah private method, teman-teman. Kalau kita coba eksekusi dari luar kelasnya langsung, ini nggak akan bisa. User 1 dot underscore sapa. Lihat ya, kalau kita eksekusi, hasilnya user object has no attribute sapa. Padahal ada ya, ini atribut sapa nih ada sebenarnya kan. Ada method sapa nih ada sebenarnya. Underscore sapa tuh ada. Cuma karena private, jadi nggak kebaca sama Python. Oke. Berarti gimana cara pakainya? Misalkan gue pengen pakai method sapa ini pada saat objek ini diinisiasi misalkan ya. Tinggal taruh di init aja sebenarnya kan. Nah, tapi karena ini, ingat ya Python itu scripting language, berarti ini urutannya harus di atas dulu ya. Nah, ini terus. Nah, gue pengen pada saat init sapa ini dieksekusi. Berarti di sini self dot underscore sapa. Ini terus ini kita copy. Ya teman-teman, hello dari user 1. Ini dieksekusi pada saat ini lihat. Pada saat instantiate object, ingat ya. Pada saat ini pada saat kita nulis coding kayak gini gitu ya, kita instantiate object, kita buat sebuah objek, ingat ini akan mengeksekusi underscore init ya kan. Maka ini akan dieksekusi ya kan. Nah, init ini ternyata manggil method sapa ini. Which is private ya kan, bisa dipanggil dari inside class-nya itu sendiri. Maka ini dijalanin, hasilnya hello dari user 1, self.name. Self.name kan adalah user 1 kan, ini kan. Nah, ini. Oke, prinsipnya sama. Tinggal tambahin underscore aja dan cuman bisa diakses dari dalam kelasnya aja. Nggak bisa diakses dari luar kelas. Paham ya sampai sini ya? Itulah private attribute dan private method, teman-teman.